Hai teman-teman, kalian pernah dengar tentang propolis? Itu loh, zat yang mirip seperti getah yang dihasilkan oleh lebah. Warnanya biasanya coklat kehijauan, tapi kadang-kadang juga hitam. Propolis ini punya aroma yang khas banget, seperti aroma rempah-rempah. Nah, propolis ini bukan getah biasa loh. Lebah menggunakan propolis untuk melapisi sarang mereka. Tujuannya untuk apa? Untuk melindungi sarang mereka dari bakteri, jamur, dan virus. Keren banget kan? Nggak heran kalau sejak zaman dulu, manusia sudah menggunakan propolis untuk pengobatan tradisional. Mulai dari zaman Mesir kuno, Yunani kuno, sampai Tiongkok kuno, propolis sudah menjadi andalan untuk obat luka, radang, dan infeksi. Bahkan sampai sekarang, propolis masih populer sebagai suplemen kesehatan. Katanya, propolis punya banyak sekali manfaat. Tapi apakah benar begitu? Yuk, kita bahas bersama-sama. Di era internet seperti sekarang ini, kita bisa dengan mudah menemukan klaim-klaim yang bombastis tentang propolis. Ada yang bilang propolis bisa menggantikan antibiotik. Ada juga yang bilang propolis bisa menyembuhkan segala macam penyakit, mulai dari flu sampai kanker. Wah, apakah itu benar? Sayangnya teman-teman, sebagian besar klaim tersebut masih perlu diteliti lebih lanjut. Memang, beberapa penelitian menunjukkan bahwa propolis memiliki potensi sebagai antimikroba. Tapi, bukan berarti propolis bisa sembarangan menggantikan antibiotik loh ya. Antibiotik itu obat keras yang harus diresepkan oleh dokter. Dosis dan aturan pakainya pun sudah diatur dengan ketat. Sementara itu, efektivitas dan keamanan propolis sebagai pengganti antibiotik masih butuh penelitian lebih lanjut. Tapi jangan kecewa dulu teman-teman. Meskipun klaim tentang propolis suka dilebih-lebihkan, bukan berarti propolis tidak ada gunanya loh. Ada kok beberapa manfaat propolis yang sudah dibuktikan secara ilmiah. Contohnya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa propolis punya sifat antibakteri, antivirus, dan anti jamur. Propolis juga punya potensi sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan bahkan anti kanker. Keren kan? Tapi ingat ya teman-teman, penelitian ini masih berskala kecil dan perlu dikaji lebih lanjut. Jadi, jangan langsung percaya begitu saja dengan klaim-klaim yang terlalu bombastis. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita harus waspada dengan klaim-klaim berlebihan tentang propolis? Jawabannya sederhana, teman-teman, karena bisa berbahaya. Coba bayangkan, kalau ada orang yang sakit parah, tapi malah memilih minum propolis daripada pergi ke dokter karena percaya dengan klaim bahwa propolis bisa menyembuhkan segala penyakit. Seram kan? Atau, bayangkan kalau ada orang yang alergi propolis, tapi tetap nekat mengonsumsinya, karena tergiur dengan klaim bahwa propolis aman untuk semua orang. Bisa-bisa, bukannya sembuh, malah tambah parah. Lalu, bagaimana sih cara bijak memanfaatkan propolis? Tenang teman-teman, ini dia beberapa tips dari saya. Pertama, selalu cari informasi dari sumber yang terpercaya, seperti jurnal ilmiah atau situs kesehatan resmi. Jangan mudah percaya dengan testimoni di internet atau klaim yang terlalu bombastis. Kedua, konsultasikan ke dokter sebelum mengonsumsi propolis, terutama bagi yang punya alergi, sedang hamil, atau sedang minum obat-obatan tertentu. Lebih baik mencegah daripada mengobati kan? Ketiga, beli produk propolis dari produsen yang terpercaya dan sudah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pastikan juga produknya memiliki label yang jelas dan komposisinya aman. Intinya teman-teman, propolis memang punya potensi sebagai agen pengobatan alami. Tapi, kita harus bijak dan tidak mudah termakan klaim-klaim berlebihan. Tetap cari informasi yang akurat, konsultasi ke dokter, dan pilih produk propolis yang berkualitas. Ingat, kesehatan itu sangat berharga.